Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai mengapa kita harus atau apa sih keuntungan kita menggunakan sistem informasi geografis. Tadi udah kita sebutkan dua. Nah, yang ketiga adalah memberikan gambaran yang komprehensif, yang menyeluruh ya, terkait suatu masalah spasial ya. Yang bisa kita melibatkan visual untuk memberikan informasi yang baik, tersirat maupun yang tersurat. Jadi dengan sistem informasi geografis ini kita bisa memberikan gambaran yang komprehensif ya, terkait suatu masalah spasial ya. Misalnya kita mau menyajikan data tingkat kemacetan yang terjadi di misalnya di jalan Sudirman gitu ya, atau kita mau menyajikan data tingkat kepadatan penduduk ya yang ada di sebuah wilayah atau sebuah daerah gitu. Jadi semua masalah-masalah terkait dengan data spasial ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, kemudian sistem informasi geografis ini juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan visualisasi data spasial ya, beserta atribut-atributnya. Nah, ini kita udah bahas tadi ya, bahwa dengan kita menggunakan sistem informasi geografis ini kita bisa memvisualisasikan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, ini kalau kita lihat komponen-komponen dari sistem informasi geografis ini, dia yang pertama ada perangkat keras. Nah, ini bisa berupa komputer ya, kemudian dan perangkat-perangkat yang lainnya seperti printer atau perangkat keras lainnya yang diperlukan ya. Kemudian ada namanya pihak manajemen, itu tentunya sumber daya manusianya ya, yang melakukan pengolahan terkait sistem informasi geografis. Kemudian ada basis data atau database untuk sebagai wadah untuk tempat penyimpanan dan pemrosesan datanya. Kemudian ada namanya perangkat lunak dari sistem informasi geografisnya. Nah, seperti misalnya map server ya, kemudian Google Map misalnya, atau ArcGIS ya, atau beberapa komponen perangkat lunak yang lainnya. Nah, kita bahas secara ringkas satu persatu dari komponen SIG. Yang pertama perangkat keras. Perangkat keras ini dibutuhkan untuk aplikasi sistem informasi geografis ini berupa misalnya seperti komputer, printer, scanner ya, plotter atau penerima GPS ya, dan perangkat pendukung yang lainnya. Untuk perangkat lunak seperti yang udah kita sebutkan tadi ya, misalnya seperti ArcGIS ya, kemudian ArcView ya, Map Info ya, dan jenis-jenis perangkat lunak yang lainnya yang terkait dengan sistem informasi geografis. Kemudian setelah itu ada data dan informasi geografis. Ini data tadi udah kita bahas juga. Data inputannya bisa dari laporan ya, bisa dari tabel dan dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, selanjutnya ada bagian manajemen. Bagian manajemen ini adalah yang bertanggung jawab untuk mengelola dari sistem yang bertanggung jawab mengelola dari sistem informasi geografis supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, baik di dalam sistem informasi geografis itu kita mengenal ada data spasial dan data non spasial ya. Nah, data spasial itu adalah sebuah data yang berorientasi geografis. Nah, itu untuk data spasial ya, dia memiliki orientasi geografis, yaitu memiliki koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Ya, contohnya data spasial itu ya, misalnya seperti yang dibahas di sini ya, informasi spasial yaitu berisi informasi tentang objek yang ada di permukaan bumi yang memiliki koordinat, yaitu latitude dan juga longitude, dan juga satu lagi informasi mengenai deskripsi atau atribut ya. Informasi deskripsi atau atribut atau informasi non spasial itu suatu informasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya seperti jenis vegetasi, populasi, luas ya. Jadi mudahnya informasi spasial ini yaitu informasi yang dia memiliki titik koordinat tertentu gitu. Jadi dia punya informasi lokasinya itu berada di mana ya, ditandai dengan koordinat, latitude dan juga longitude-nya ya. Sedangkan data non spasial ini adalah data yang tidak memiliki orientasi geografis atau tidak memiliki koordinat. Nah, itu dinamakan dengan data non spasial ya. Nah, kita bahas dulu yang data spasial ya. Nah, data spasial ini ya
nanti flow-nya itu ya, kalau di dalam sistem informasi geografis yang pertama ada data spasial, kemudian data spasial ini nanti akan disajikan di dalam sebuah peta. Selanjutnya nanti peta ini akan menghasilkan proyeksi ya, proyeksi dari permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu nanti akan tampak permukaan bumi ya via peta yang sudah kita olah. Dan di situ nanti berisi objek-objek spasial, misalnya ada objek A, ada bandara A, kemudian ada kantor gubernur misalnya, ada kantor presiden, ada bandara, ada pelabuhan dan seterusnya. Nah, itu semua disebut dengan data spasial ya, karena dia memiliki lokasi koordinatnya ya. Nah, data spasial ini ya dibentuk dari dua data, yaitu data vektor dan data raster ya. Nah, yang pertama data vektor ya. Data vektor ini adalah bentuk bumi yang direpresentasikan dalam kumpulan garis ya, area ya, titik dan node ya. Ini adalah data vektor. Jadi kumpulan garis ya, area, titik dan juga node. Yang node ini ya merupakan titik perpotongan antara dua garis ini disebut dengan data vektor ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya data raster. Nah, data raster ini adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Nah, jadi kalau kita analogikan ya seperti di slide ini, yang data vektor itu berupa garis-garis. Jadi ada satu wilayah, kemudian nanti dipisah antar tiap wilayah itu dengan garis-garis ya. Misalnya ini wilayah A, nanti ada garis pemisahnya, wilayah B, garis pemisahnya, wilayah C dan seterusnya. Kemudian nanti di situ ada titik-titik. Di wilayah A ada titik, ada node-nya ya, di situ nanti keterangannya apa gitu. Wilayah B juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat data vektor ini, dia bentuknya masih belum menggambarkan secara spesifik dari objek di permukaan bumi secara nyatanya ya. Nah, beda dengan data raster. Kalau data raster ini data yang dihasilkan dari penginderaan jauh, dari foto satelit misalnya ya, dari proses penginderaan jauh. Nah, sehingga data raster ini dia bentuknya itu ya hampir sama seperti bentuk objek aslinya di permukaan bumi. Jadi data raster ini ya dia direpresentasikan dalam bentuk cell grid yang disebut dengan pixel. Nah, itu untuk data raster. Jadi dia direpresentasikan dalam bentuk pixel. Nah, sehingga output dari data raster ini dia kalau kita lihat ya seperti objek yang di dunia nyata ya bentuknya. Jadi kalau misalnya data raster ini disajikan di peta, seakan-akan kita sudah melihat objek asli di permukaan bumi itu ya seperti yang ditampilkan di data raster. Nah, jadi data vektor itu menampilkan data spasial, titik-titik, garis-garis, poligon ya beserta atribut-atributnya. Sedangkan model data raster dia bisa mampu menampilkan dan menyimpan data spasial menggunakan struktur cell grid atau pixel. Jadi kalau misalnya data raster ini kita bisa menggambarkan objek secara lebih utuh ya dibandingkan dengan data vektor yang hanya kumpulan garis, titik dan node ya. Nah, itu untuk data spasial. Di data spasial itu ada dua bentuk tadi ya, ada data vektor dan juga data raster. Nah, kemudian kita bahas data non spasial. Data non spasial ini adalah data yang tidak memiliki informasi geografis ya, artinya dia tidak memiliki sistem koordinat ya, seperti di data spasial ya. Jadi data raster ini juga sering disebut sebagai data atribut ya, keterangan pelengkap dari data spasial. Jadi misalnya data spasial ini adalah objek misalnya kampus Budaya Indonesia ya di dalam petanya. Itu data spasial ya, karena kampus Budaya ini dia memiliki informasi latitude dan longitude. Nah, untuk data raster dari objek kampus Budaya ini nanti ada data atributnya, misalnya luas kampusnya berapa gitu ya, kapasitas kapasitas untuk menampung mahasiswa berapa gitu ya, kemudian keterangan-keterangan, ada gedung-gedung apa saja di sini, ada bagian laboratorium, ada gedung perkuliahan dan informasi atribut-atribut lainnya dari objek kampus Budaya Indonesia. Nah, itu analogi sederhananya ya. Nah, untuk data non spasial ya,
itu bisa diperoleh dari hasil pengukuran, dari laporan ya, atau dari grafik dan juga dari tabel. Nah, data non spasial ini berhubungan dengan deskripsi dari unsur objek geografis yang sudah kita bahas tadi ya. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, sebagai contoh di sini data objeknya itu pemukiman di Pondok Indah. Nah, ya, data spasialnya adalah data-data grafik poligon yang menghubungkan posisi-posisi geografis di Pondok Indah. Misalnya nanti di Pondok Indah itu objeknya, di situ nanti ada garis-garis pemisah wilayah yang ada di Pondok Indah. Misalnya wilayah pertama nanti ada garis pemisahnya dikasih warna hijau misalnya, itu keterangannya adalah dusun A gitu misalnya. Kemudian wilayah yang kedua, arsiran yang kedua diberikan garis pemisah dikasih warna oranye misalnya, itu keterangannya dusun B dan seterusnya. Ya, nanti dia ada koordinatnya. Nah, itu untuk data spasial. Sedangkan data non spasial yaitu di masing-masing objek tadi ada dusun A, dusun B ya. Kita bisa menampilkan data luas dari pemukimannya ya, jumlah penduduk yang ada di wilayah itu ya, jumlah rumah dan lain-lain. Nah, ini gambaran singkatnya ya. Nah, baik, itu bagian kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, bagian akhir dari pembahasan kita pada materi pengenalan sistem informasi geografis ini. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.